Oke, kita sekarang masuk ke bab selanjutnya, yaitu subbab selanjutnya, yaitu gerak harmonik sederhana. Nah, sebelumnya tapi saya mau tambahin dulu ya dari sebelumnya, yaitu tentang energi potensial pegas. Ya, ini harusnya masuk di subbab pegas di video sebelumnya, tapi saya lupa menjelaskan yang ini. Nah, jadi kalau misalnya kita punya pegas, ya kan? Nah, ini ada masanya. Kemudian kita tarik, saya sampai sini, ya. Lihat ini. Nah, ini kondisi awalnya, kemudian dia ditarik sampai sini. Berarti ada pertambahan panjang, ya kan? Sebanyak misalnya delta X, ya. Ini ditarik, ya. Ini ditarik. Nah, apa yang terjadi kalau misalnya ini kita lepaskan? Ya pasti dia nanti akan gerak ya. Misalnya ini gini, akan gini kan ya. Nah, kenapa? Kenapa kalau kita tarik, begitu kita lepas, dia nggak tetap diam di sini, tapi dia gerak ke atas, terus muter lagi gini-gini ya. Nah, karena ketika kita tarik, ya dari kondisi seimbangnya dia di sini, nah kita lepas dia nggak apa-apa. Tapi ketika misalnya kemudian kita tarik, ketika kita lepas dia langsung gerak. Karena di posisi ini dia memiliki energi potensial. Besarnya adalah setengah K delta X kuadrat. Delta X-nya apa? Delta X-nya adalah ini, simpangan yang kita kasih tadi ya. Kita tariknya berapa jauh, itu adalah delta X-nya. Ini adalah energi potensial pegas. Nah, oke, sekarang kita masuk ke subbab selanjutnya, yaitu GHS atau gerak harmonik sederhana. Nah, apa maksudnya? Jadi gini, misal ya, gambar yang ini tadi, kalau ini lebih besar aja, yang lebih besar. Nah, ini adalah kondisi seimbangnya, kemudian kita tarik sampai sini. Ya, ini M sama. Nah, ini misalnya ditarik gitu ya. Nah, maka ketika kita lepaskan, ya, maka dia akan gerak gini. Nah, ini adalah namanya gerak harmonik sederhana ya, karena dia berulang. Nah, ketika di atas, misalnya dia ini nyimpangnya sejauh Y gitu ya, simpangannya, maka ke atasnya dia juga akan maksimal sejauh Y gitu ya. Nah, di subbab GHS ini nanti ada banyak besaran-besaran ya. Yang pertama kita simpangan. Ya, simpangan. Oke, hitam aja mungkin kurang jelas kalau merah. Simpangan, kemudian ada kecepatan. Ya kan? Kemudian ada percepatan. Kemudian nanti ada frekuensi. Kemudian ada periode. Ya, ada namanya frekuensi sudut. Kemudian ada namanya energi kinetik. Ada yang namanya energi potensial. Kemudian apa lagi? Nah, ini dulu lah ya. Nah, apa yang dimaksud ini? Nah, kita belajar satu-satu. Yang dimaksud simpangan ya, simpangan itu gini. Jadi kalau misalnya ini panjang awalnya 10 ya. Panjang awalnya 10, kemudian ini kita tarik, dia misalnya dari sini ke sini sampai 14. Sorry, ini 4 maksudnya. Ini 4. Nah, berarti simpangannya ya ini 4 ini ya. Simpangan itu adalah misalnya ketika ini ya, di sini diam, kemudian kita tarik ke bawah, kita lepaskan dia bergerak. Nah, misalnya stop. Nah, di titik ini pada saat detik tertentu, misalnya detik kelima gitu ya, dia simpangannya berapa? Nah, di titik ini ya, dari sini ke sini, ya ini namanya dia punya simpangan. Gitu ya. Jadi simpangan itu adalah posisi dia relatif terhadap garis awalnya, terhadap kedudukan awal, dia ada di mana?
Nah, jadi mungkin dia kalau ini tadi 4, mungkin dia ada di 3, mungkin ada di 2, atau mungkin dia ada 1 yang atas. Nah, itu namanya simpangan gitu ya. Begitu juga dengan kecepatan. Misalnya, ketika dia bergetar, nah saat detik ketiga dia ada di sini. Nah, dia lewat itu, kecepatannya berapa di titik itu. Nah, itu namanya kecepatan. Begitu juga dengan percepatan. Nah, ini dirumuskan simpangan adalah Y sama dengan asin omega T. Ya. Kecepatan dirumuskan dengan omega A cos omega T. Percepatan lambangnya A, yaitu dengan minus omega kuadrat A sin omega T. Atau A itu adalah minus omega kuadrat, ini A sin WT adalah Y kan. Nah, itu ya. Jadi Y sama dengan A sin WT. Sekarang kalau Y max, simpangan maksimumnya adalah dengan A. A itu apa? A adalah amplitudo ya. Nah, A itu adalah amplitudo. Jadi kok ini namanya lebih tepatnya A. Ya, simpangan terjauh ya adalah 4 cm. Y itu adalah posisinya dia pada saat kronologi waktu. Jadi Y maksimum adalah amplitudo. Y max adalah A. Vmax. Vmax berapa? Vmax adalah omega kali A. Berapakah Amax? Amax adalah minus omega kuadrat dikali A. Minus di sini apa? Artinya minus ini melambangkan arahnya sebaliknya ya. Jadi kalau dia bergerak ke bawah, dia berlawanan dengan, jadi arah percepatannya berlawanan dengan arah geraknya gitu ya. Nah, Amax sama dengan minus omega kuadrat dikali A. Kapan kecepatan maksimum? Kapan percepatan maksimum? Nah, gini ya. Kecepatan maksimum itu jadi misalnya begini. Ketika di sini, ya, ketika di sini ini adalah Vmax. Ya, ketika di sini dia Vmin. Di sini dia Vmin. Sebaliknya, ketika dia simpangannya terjauh, di sini Amax. Ya, di sini dia A-nya lagi min. Nah, di sini A-nya max. Paham ya maksudnya? Jadi ketika dia berada di simpangan terjauh, A-nya maksimum, tetapi kecepatannya minimum. Ya. Ketika dia ada di titik keseimbangan, V-nya maksimum, ya kan? Coba lihat kayak gini. Nah, ketika di sini berhenti kan, terus balik arah. Di sini berhenti, balik arah. Nah, ketika di titik maksimum, V-nya adalah 0 ya, atau minimum. Nah, ketika lewat di tengah, V-nya max. Ya, gitu ya. Jadi ingat, Vmax dan Amin itu terjadi di titik keseimbangan, dan sebaliknya terjadi di titik atau simpangan terjauh. Ya. Nah, ini nanti kaitannya dengan energi ya. Vmax ini energi kinetik, berarti setengah mv kuadrat. Ya. Energi potensial berarti di sini sama dengan setengah K delta X kuadrat. Nah, di sini berarti saat EP-nya maksimum, EK-nya minimum atau 0 ya. Sedangkan di sini adalah saat EK-nya maksimum dan EP-nya minimum. Di sini tuh di sini ya titik keseimbangan. Ketika di sini EP-nya maksimum lagi, EK-nya minimum lagi. Nah, bagaimana jika ada di titik di antara sini? Nah, misalnya lagi di sini. Nah, berarti ketika di sini EP-nya kemudian EK-nya sama-sama nggak maksimum ya, tapi ada pada nilai tertentu gitu. Nah, selanjutnya frekuensi. Nah, frekuensi itu apa? Frekuensi itu adalah banyaknya getaran per detik. Sedangkan periode adalah waktu untuk melakukan satu getaran. Nah,
frekuensi banyaknya getaran per detik itu gini. Misalnya, nah kondisinya dari sini, kemudian dia ditarik sampai sini. Nah, ya, dia ditarik sampai di sini. Ketika kita lepas, maka dia nanti akan begini kan. Nah, frekuensi 1 Hz misalnya dalam 1 detik dia bisa dari sini terus. Nah, ini namanya 1 kali getaran ya, dari bawah ke seimbangan ke atas ketemu bawah lagi, ini namanya 1 getaran. Bisa juga dari sini ke atas ke bawah sini, ini 1 getaran juga ya. Bisa juga dari atas ke bawah, ini 1 getaran. Nah, gitu ya. Jadi 1 getaran definisinya kayak gitu. Nah, waktu untuk melakukan 1 kali getaran ini disebut dengan periode. Dan sebaliknya, banyaknya getaran per detik disebut frekuensi gitu ya. Ini lambangnya adalah F. Kalau ini lambangnya adalah T gitu. Nah, frekuensi sudut itu adalah omega ya, bisa dari 2VF ya, atau 2V per T. Nah ya, ini rumusnya gimana hubungannya? Hubungannya frekuensi adalah 1 per T. Jadi kebalikan ya, hubungan antara frekuensi dengan periode. Nah, omega frekuensi sudut dari pegas bisa juga akar K per M. Nah, gini ya. Jadi ada tambahan rumus lagi di penjelasan ini. Oke, nah sekarang kita nanti latihan di video selanjutnya.